Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Nurullah Heronisa dari kelas D4808B dengan NIM 10601240039. Pada video kali ini saya akan menjelaskan agama, yaitu sholatnya baik maka perilakunya pun baik. Pertama-tama, sholat adalah ibadah yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Maka di manakah kedudukan sholat? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengagungkan kedudukan sholat di dalam Al-Quran, menjadikannya sebagai ibadah yang sangat istimewa dan memulaikannya bagi orang-orang yang melaksanakannya. Karena keagungannya, sholat merupakan amalan yang pertama kali akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saat hambanya di akhirat kelak. Dari hadis riwayat Nasa'i dan Ibnu Majah, Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati min 'amalihi salatuhu fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira fa in taqasa min faridatihi shay'an qala rabbi 'azza wa jalla anzuru halali 'abdi min tatawwi'in fa yukammala biha ma taqasa min al-faridati thumma yakunu sa'iri amalihi 'ala zalik. Sesungguhnya amal hamba yang paling pertama sekali diperhitungkan pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika didapati sholat yang sempurna, maka dicatat sebagai sholat yang sempurna. Tapi jika kurang daripadanya sesuatu, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertitah, lihatlah apakah kalian mendapatkan baginya suatu amalan sunnah untuk melengkapi apa yang kurang dari fardu itu. Dari amalan sunnahnya itu, kemudian semua perbuatan diperlakukan seperti itu. Hadis riwayat Nasa'i dan Ibnu Majah. Nah, setelah itu mari kita bahas apa saja keutamaan dari sholat. Yang pertama, sholat sebagai cermin amal perbuatan seorang muslim. Jika sholatnya baik, maka baik pula seluruh amal perbuatannya. Dan jika sholatnya buruk, maka buruk pula seluruh amal perbuatannya. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, bagian seseorang di dalam Islam adalah sesuai dengan kadar bagian dari sholatnya. Kecintaannya kepada Islam sesuai dengan kadar kecintaannya kepada sholat. Oleh sebab itu, kenalilah dirimu, wahai hamba Allah, dan takutlah ketika engkau akan menjumpai Allah, ternyata kondisimu tidak memiliki kadar Islam, seperti kadar sholat yang ada di dalam hatimu. Tabaqat al-Hanabiyah 1/354. Keutamaan sholat yang kedua adalah sarana penghubung antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sholat, jiwa akan mendapatkan bekal yang sangat bernilai dibandingkan dengan segala materi duniawi. Sholat adalah penolong yang tak pernah mengeluh, bekal yang tidak akan pernah habis, dan kunci ketenangan yang beri kebahagiaan dan kecukupan. Wasta'inu bisobri was-sholah fa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat bagi orang-orang yang khusyuk. Al-Baqarah ayat 45. Selanjutnya, keutamaan sholat yang ketiga adalah sholat sebagai sarana terbaik dalam menghadirkan solusi. Sholat adalah wadah bagi seorang muslim dalam meminta perlindungan dan mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai macam kesulitan dan kesedihan, permasalahan dan kepenatan. Dia tidak akan merasa sendirian, tapi mendapatkan dukungan dari Allah, pemilik langit dan bumi. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan faedah sholat. Sholat termasuk faktor dominan dalam mendatangkan maslahat dunia dan akhirat, dan menyingkirkan keburukan dunia dan akhirat. Ia menghalangi dari dosa, menolak penyakit hati, mengusir keluhan fisik, menerangi kalbu, mencerahkan wajah, menyegarkan anggota tubuh dan jiwa, memelihara kenikmatan, menepi siksaan, menurunkan rahmat, dan menyebar takbir permasalahan. Zadul Ma'ad 4/12. Keutamaan yang terakhir dari sholat adalah menghadapnya hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 tingkatan sikap manusia terhadap Allah di dalam sholat. Yang pertama, menghadap kepada Allah dengan hati, maka dia menjaganya dari gangguan-gangguan dan bisikan-bisikan yang membatalkan atau mengurangi pahala sholat. Yang kedua, menghadap kepada Allah dengan senantiasa merasa dalam pengawasannya, sehingga akan-akan ia melihatnya. Yang ketiga, menghadap kepada Allah dengan memfokuskan pada makna-makna firman-Nya dan perincian-perincian ibadah sholat, sehingga dapat memberikan haknya.
Secara keseluruhan, sebaik-baiknya sholat adalah sholat yang khusyuk dan ditujukan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting bagi kita untuk menjalankan sholat karena banyaknya keutamaan sholat, seperti sholat sebagai cermin amal perbuatan seorang muslim, sholat sebagai sarana penghubung hamba dengan Allah, sholat sebagai sarana terbaik dalam memberikan solusi, dan sholat sebagai tempat untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena kesempurnaan hanya dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.